adalah pinjol terbesar nomor 1. Dia sudah melakukan PHK sebesar 700 karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga masih sehat walafiat di hari Jumat ini. Semoga keberkahan terus berada pada kita dan pada seluruh keluarga kita, termasuk teman-teman subscriber saya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang beberapa pinjol yang sudah melakukan PHK per 2023, yang mana PHK ini disebabkan tidak adanya keuntungan dari vintage yang mereka jalanin. Nah, kita akan bahas ada sekitar 6 pinjol yang sudah melakukan PHK. Manalah tahu kalian sudah gabay di sini, bisa kalian lanjutkan. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita ke daftar pinjol yang sudah saya rangkum, ada sekitar 6 pinjol yang sudah melakukan PHK terhadap karyawannya. Itu juga ada yang sampai 700 karyawan sudah di PHK per 2023 ini. Sebelumnya kita akan bahas dulu ini. Jadi hal ini sebelumnya sudah saya sampaikan ke grup sharing saya. Saya tanyakan kepada teman-teman, ada nggak sih yang tahu maksud dari berita ini? Nah, buat teman-teman semuanya juga saya sampaikan ya, maksud dari berita ini, kenapa bank pada ketar-ketir ketika banyaknya kaula muda yang terjerat pada slik OJK, terutama pada paylater. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, kalau kita baca beritanya, itu kelihatan pemerintah bilang banyak yang tidak disetujui KPR-nya, banyak yang tidak disetujui pinjamannya. Tapi yang perlu ditangkap dari berita ini adalah tidak adanya perkembangan atau tidak adanya kemajuan dari perusahaan tersebut. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman ya, kalau tidak ada yang melakukan pinjaman ke bank, kalau tidak ada yang KPR, kalau tidak ada yang artinya membeli barang dengan kredit, tidak akan ada yang berkembang atau tidak akan ada roda yang berputar. Karena apa? Perekonomian di Indonesia itu berdasarkan dari keuntungan perbankan atau keuntungan bunga yang telah kita bayarkan. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, kalau kita pinjam ke bank, kita beli KPR ya, rumah ya, sudah banyak sekali sih kayaknya orang-orang para kritikus keuangan yang menyampaikan jangan KPR rumah karena bunganya ABCDEFG. Tapi di dalam KPR itu terdapat juga keringanan-keringanan yang mungkin kita lebih sanggup untuk mencicilnya ya, daripada kita harus membeli secara cash. Nah, kita balik lagi ya. Jadi teman-teman, kalau seandainya tidak ada yang KPR, tidak ada yang pinjam rumah, tidak ada yang mengajukan KUR, tidak ada yang bisa membeli barang secara kredit, tidak akan ada bunga yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Karena apa? Bunga ini atau pendapatan keuntungan ini tidak akan bisa diputar dan tidak akan bisa lagi menjadikan modal. Maksudnya apa? Kalau kita beli rumah secara kredit, banyak ya perbankan secara kredit, kita beli bunga 160 juta. Tapi kalau kita melanjutkan KPR, bunga rumah itu bisa menjadi harga 300 juta. Benar kan? Ada sekitar 150 lebih bunga yang mereka terima dari pembelian kita. Itu satu orang. Bagaimana kalau setiap tahunnya ada ratusan orang? 150 juta dikalikan berapa ratus orang? Itulah bunga yang didapatkan oleh perbankan yang bisa membuat perusahaan itu besar. Saya yakin di antara subscriber saya ini ada orang-orang bank yang menonton. Tanya pada diri kalian, setiap tahun, setiap akhir tahun pasti kalian akan mendapatkan 2 atau 3 kali bonus karena pencapaian target. Bener kan ya? Bonus itu didapat dari mana? Dari bunga yang berjalan di perusahaan kalian. Benar kan ya? Begitu juga dengan leasing ataupun pembayaran yang menggunakan kredit-kredit untuk kredit barang. Nah, dari sini juga kalau seandainya pemerintah terlalu ketat memberikan peraturan, terlalu ketat, akhirnya tidak ada kaula muda lagi yang mau melakukan pinjaman, yang mau membeli barang, yang ataupun terkendala karena slik atau terkendala karena paylater, akhirnya tidak ada lagi roda perekonomian, akhirnya tidak ada lagi pembayaran pajak ke pemerintahan. Bener kan ya? Karena apa? Pemerintah di Indonesia ini besar karena pajak dari masyarakatnya. Kalau seandainya sudah berhenti di masyarakat, bagaimana roda-roda perekonomian bisa berputar? Gitu kan ya? Ditekan terus masyarakatnya, tapi mereka tidak bisa memberikan solusi yang terbaik buat masyarakatnya.
Benar kan ya? Jadi dari saya, coba renungkan lagi, kalau kalian memang tidak ada dana, kalian tidak usah paksakan untuk membayar dengan cara gaya lubang tutup lubang. Cukup galbaikan dulu, perbaiki ekonomi kalian dulu. Karena apa? Ketika kalian teriak-teriak di OJK, kalian teriak-teriak di API, apakah langsung mereka respon perihal pengaduan kalian? Kayaknya tahun 2023 ini makin sedikit yang meresponnya. Karena apa? Kalau saya lihat OJK sudah banyak kali menerima modal masuk sebesar 2,5 miliar dikali 102 pinjol. Bayangkan, banyak ya kan? Nah, untuk itu buat kaula-kaula muda jangan terlalu terfokus sama pemerintahan. Saya yakin pastinya kalau yang seusia saya atau seusia 40 tahun ke atas ataupun 50 tahun ke atas pasti sudah tidak akan bisa berpikir lagi untuk melakukan cicilan. Ataupun sudah tidak lagi berpikir untuk selik-selik OJK, pasti udah nggak berpikir lagi, ya bodo amat lah, udahlah saya bisa beli, kalau bisa beli saya beli, kalau enggak ya udah. Kita paling berpikir gitu kan, tinggal menjalani hidup kan. Tapi bagaimana yang kaula muda? Pasti mereka akan memikirkan bagaimana beli kendaraan, bagaimana beli rumah, bagaimana ini itu, pastikan ya. Nah, untuk semua kaula muda, tolong ingat, kalau bukan kalian yang memulai, tidak akan ada perbaikan di Indonesia ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, dari imbas itu semua ada beberapa pinjol yang sedang melakukan PHK besar-besaran di Indonesia. Ya, di Indonesia teman-teman ya. Ini imbas karena tidak menguntungkannya perusahaan yang mereka jalanin. Nah, ini juga bisa terjadi pada perbankan-perbankan yang sudah tidak ada lagi yang mau melakukan pinjaman ataupun sudah banyak orang yang terkendala di selik OJK sehingga tidak bisa melakukan pinjaman. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ini ada sekitar 6 yang sudah saya catat. Mungkin nanti ke depan bisa tambah lagi, atau mungkin ada bank-bank yang ditutup, atau mungkin ada lembaga-lembaga keuangan yang ditutup. Nah, tidak akan berputar lagi perekonomian di Indonesia. Kita berharapnya tidak seperti itu. Tapi kalau semakin peraturan pemerintah itu tajam ke bawah, apa yang akan terjadi sudah bisa kita bayangkan. Gitu ya. Oke, kita langsung saja. Yang baru-baru ini di tahun 2023 per Agustus yang melakukan PHK terhadap karyawannya adalah pinjol akseleran. Itu sebesar 60 karyawan dari 200 lebih karyawannya. Jadi sekitar hampir berapa persen ya? 20 persenan lebih lah ya karyawannya yang di PHK. Kemudian lanjut yaitu Shopee. Shopee sekitar Juli 2023. Mereka sudah melakukan PHK terhadap karyawannya, tapi tidak dijelaskan berapa karyawan yang sudah di PHK. Informasinya sih di atas dari 50 orang. Di atas ya, mudah-mudahan itu debt collector yang suka nagih-nagih deh ya. Lanjut lagi Modalku. Modalku ini juga sempat besar, itu sekitar bulan-bulan Juli ya nggak salah ya. Mereka juga melakukan PHK karyawannya, yaitu sebesar 38 orang dari 270 orang karyawan dari Modalku. Karena Modalku akseleran itu mengatakan bahwa mereka sudah tidak lagi mendapatkan keuntungan yang signifikan untuk melanjutkan perusahaannya. Kalau Shopee itu pengurangan karena memang mereka mau digitalisasi semuanya. Sama seperti tahun 2022 yang sudah mereka lakukan PHK besar-besaran, di tahun ini juga mereka mulai menguranginya semua. Karena apa? Semuanya akan dilakukan secara digitalisasi. Ya, lanjut lagi Bukalapak. Bukalapak ini siapa yang ada Bukalapak Paylater? Nah, ini juga kena ya teman-teman ya. Cuman tidak dijelaskan berapa yang sudah di PHK. Lanjut lagi ada Danafix. Nah, Danafix ini sendiri sudah mengembalikan modalnya kepada OJK ya. Dia sudah mau menutup perusahaannya, tapi sampai saat ini belum ada perizinan yang bisa dicabut sehingga mereka mulai pelan-pelan untuk mem-PHK karyawannya. Buat kalian yang ada di sini lanjutkan galbay. Oke, yang terakhir itu adalah Katabox. Katabox mungkin ada di Indonesia, tapi tidak banyak orang yang menggunakan. Biasanya digunakan oleh para WNA yang bekerja di Indonesia, yaitu warga India. Ya teman-teman ya, Katabox ini adalah pinjol terbesar nomor 1 di India. Dia sudah melakukan PHK sebesar 700 karyawannya. Dan ini disinyalir akan melakukan PHK lagi. Dan lagi ada 2 perusahaan yang memang sudah melakukan hampir habis karyawannya. Mungkin hanya tinggal beberapa karyawan yang sedang menunggu keputusan dari OJK, yaitu iGrow dan Tadifan. Hampir 80% sudah mem-PHK karyawannya. Karena apa? Sudah tidak bisa lagi untuk berdiri, sudah tidak bisa lagi untuk memberikan pinjaman, sehingga websitenya juga tidak bisa diakses, kantornya juga sudah tidak ada, jadi hanya pendiri-pendiri tertentu aja yang mungkin sudah tidak berkantor lagi.
Nah gitu teman-teman ya, ini membuktikan apa? Bahwa kalau sudah tidak ada keuntungan mereka akan tutup juga gitu ya. Ingat kasus BlackBerry, HP Nokia, itu aja mereka sebesar-besar itu bisa tutup loh, karena perubahan pergerakan dari masyarakatnya. Jadi kalau yang masyarakat sudah pintar, sering banyak edukasi seperti ini, makin banyak juga pergerakan-pergerakan yang akan terjadi, sehingga pinjol pun mungkin juga akan tidak lama di Indonesia. Gitu teman-teman ya, tetap semangat, tetap untuk memotivasi diri sendiri, tetap untuk kuat, jangan ada lagi yang sampai bunuh diri, jangan ada lagi yang sampai resign, jangan sampai ada lagi yang harus kayak lubang tutup lubang. Tetap motivasi diri kalian, kalau memang tidak kuat kalian bisa galbaikan dulu, kalian bisa tidak usah bayarkan dulu. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi mood booster buat kalian. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.